yang udah bangun. Akhirnya kamu itu bangun juga ya. Kamu tahu gak sih, kamu itu pingsan lama banget. Lama banget. Tapi sekarang sekarang kamu udah gak bisa lari kemana-mana lagi. Ya. Kamu gak ngerti ya, capek apa aku itu ngejar-ngejar kamu, nangkep kamu sampai kayak gini. Kamu itu adalah penjahat yang paling susah ditangkap. Ya udah. Semua bukti udah ada di berkas ini. Tapi anehnya aku itu gak tertarik sama bukti-bukti ini. Aku juga gak terlalu tertarik sama kejahatan apa yang kamu itu udah berbuat. Ada satu hal yang ngebuat aku lebih tertarik sebenarnya. Yaitu kamu. Entah kenapa aku lebih tertarik sama kamu. Kamu tahu gak sih? Kamu itu terlalu menarik untuk menjadi penjahat. Bayangin, masa iya ada penjahat secantik kamu? Masa iya? Kamu tahu kan? Kalau kamu itu terlalu cantik untuk jadi penjahat. Siapa yang suruh kamu masuk ke jaringan itu? Siapa yang suruh kamu itu masuk dalam organisasi gangster mafia yang gak ada apa-apanya itu? Kamu pikir kamu itu bisa main belakang dan gak ketahuan gitu aja? Enggak, kamu itu lucu ya. Kamu itu lucu banget. Kamu keras kepala. Kamu kecil, tapi kamu itu menggoda. Kamu tahu gak, aku itu bisa hancurin kamu kapan aja aku mau. Tapi walaupun begitu, aku lebih suka pelan-pelan. Gimana? Gimana kalau misalnya aku siksa kamu pelan-pelan, biar kamu itu ya sedikit merasa menyesal lah sama perbuatan jahat yang udah kamu perbuat. Dan aku juga butuh kamu untuk bocorin sedikit rahasia kamu. Rahasia kayak siapa bos kamu, atau di mana teman-teman kamu. Ya? Lihat aku. Jangan alihin pandangan kamu kalau aku lagi ngomong sama kamu. Kamu harus belajar tunduk kalau kamu mau keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Ya? Jadi, sekarang aku mau nanya. Siapa bos kamu? Oh, gak mau jawab kamu. Gak mau jawab. Ya udah, gak apa-apa. Tapi mungkin kamu harus aku kasih sedikit hukuman. Ya gak sih? Karena kamu gak mau jawab, gimana kalau misalnya aku
cambuk sedikit aja. Tenang aja, gak bakal sakit kok. Gak bakal sakit. Aku bakal kasih kamu satu lagi kesempatan. Siapa bos kamu? Jadi gitu cara mainnya. Kamu gak mau ngaku? Oke. Kalau begitu terpaksa dong. Aku harus kasarin kamu. Gimana? Sakit bukan? Oh, sakit ya. Maafin. Mau lagi? Enggak. Jadi sekarang bilang siapa bos kamu? Nah, gitu dong. Kan kalau kayak gitu jadi lebih gampang gak sih? Gampang banget. Kalau tau gitu aku gak usah nyambuk kamu kayak tadi. Oh, kamu sampai kesakitan gak gitu? Kamu tahu gak sih apa yang aku inginkan sebenarnya? Sebenarnya ada yang lebih aku inginkan ketimbang informasi dari kamu. Ketimbang pengakuan dari kamu. Mungkin yang lebih aku inginkan itu adalah kamu. Aku pengen kamu tunduk sepenuhnya sama aku. Ya? Kamu nurut ya sama aku. Aku bisa buat hidup kamu nyaman, tau gak? Aku bisa buat kamu itu makan enak, tidur di tempat yang hangat, di pelukan aku. Tapi kalau kamu itu keras kepala, aku bakal pecahkan kamu dari dalam. Biar kamu nangis di lantai, nyebut nama aku, dan kamu minta ampun. Gimana? Kamu pikir kamu itu korban? Enggak. Kamu itu bukan korban. Kamu itu salah. Kamu yang salah. Tapi aku di sini itu buat benerin kamu. Jadi kamu harus berterima kasih sama aku. Ya enggak? Aku tahu kamu itu takut. Walau kamu itu seorang gangster, seorang mafia, apalah itu. Tapi aku bisa lihat dari mata kamu kalau kamu itu lagi takut. Tapi itu bagus. Karena rasa takut itu berarti kamu masih punya hati. Ya enggak? Dan hati itu sekarang milik aku. Iya, sekarang semua itu milik aku. Kamu nggak perlu lagi kehidupan kamu yang liar, yang berbahaya itu. Kehidupan gangster kamu itu nggak perlu lagi. Kamu nggak perlu dunia luar.
Yang kamu butuhkan cuman aku, ya. Di sini dan di ruangan ini. Kamu capek, mau istirahat. Sayang banget ya, padahal aku itu belum puas tau. Aku belum puas nyiksa kamu. Aku belum puas nyiksa sampai kamu nangis. Gimana kalau sekarang aku tampar kamu? Enak? Oh enggak. Sakit? Oh iya. Maaf ya. Aku itu pengen kamu jujur. Aku pengen kamu jujur. Tapi aku pengen kamu jujur bukan dari mulut kamu. Aku mau lihat tubuh kamu yang jujur. Aku pengen lihat gerakan kamu, reaksi kamu ketika aku sentuh kayak gini. Reaksi kamu ketika tubuh kamu itu aku raba kayak gini. Kayak gimana? Oh. Mulut kamu itu bilang kamu itu gak suka, tapi tubuh kamu berkata yang sebaliknya. Atau jangan-jangan kamu lebih suka kalau aku itu kasar ketimbang aku itu lembut. Ya. Jangan jawab. Jangan jawab. Aku tahu kamu itu suka dua-duanya. Kamu suka aku kasarin dan kamu suka aku manja. Ya gak sih? Coba bayangin deh. Coba bayangin kita berdua di luar sini. Aku lepasin kamu, terus habis itu kita tinggal bareng. Kamu gak bakal kesendirian lagi. Aku bakalan lindungin kamu. Walaupun itu artinya aku harus membunuh orang di sekeliling kamu. Aku rela lakuin semua itu demi kamu. Jadi kamu juga harus rela tunduk demi aku. Ya enggak sih? Ya udah, sekarang pilihan kamu itu cuma dua. Kamu milik aku atau kamu itu hilang. Dan aku nggak punya kesabaran buat tahu apa keputusan kamu. Oh, kamu udah capek ngelawan. Kamu udah kehabisan tenaga ya. Aku bisa lihat tahu. Aku bisa lihat dari napas kamu yang udah terengah-engah kayak gitu. Entah kenapa itu terdengar seksi di telinga aku. Aku suka napas kamu, gerakan mata kamu. Kamu itu udah mulai pasrah dan kamu itu kelihatan cantik banget. Nah, gini kan lebih baik. Kamu diam, lembut, manut. Aku suka kamu yang kayak gini.
Jadi mulai sekarang kamu gak usah lagi jadi penjahat ya. Kamu jadi milik aku. Dan aku akan jadi detektif yang bakal lindungin kamu. Dan juga menginterogasi kamu tiap malam. Interogasi. Ya. Kita cocok tau gak sih? Dunia luar gak akan ngerti kita. Tapi di sini kamu itu milik aku selamanya. Oh iya. Dan jangan pernah coba kabur dari aku ya. Kamu jangan pernah coba untuk kabur dari ruangan ini. Karena kalau kamu pergi, aku bakal cari kamu, tangkap kamu lagi, dan kali ini tanpa interogasi. Aku bakal langsung ambil semuanya dari tubuh kamu. Ya udah. Sekarang kan kamu udah capek. Sekarang tidur yang nyenyak ya. Tidur yang nyenyak karena besok pagi aku bakal mulai sesi interogasi kita yang lain ya. Tapi kali ini tanpa baju tahanan.